Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan PLTG adalah efisiensinya yang rendah. Karena gas buang yang dihasilkan temperaturnya masih sangat tinggi, sekitar 500 derajat Celcius. Untuk meningkatkan efisiensinya, maka PLTG dikombinasikan dengan PLTU, di mana gas buang dari PLTG yang masih panas tersebut digunakan untuk memanaskan air, sehingga nanti airnya berubah menjadi uap dan memutar turbin uap. Ini adalah diverter damper, sebuah perangkat yang dipergunakan untuk mengarahkan gas buang dari gas turbin, apakah diarahkan ke bypass stack ataukah dimasukkan ke inlet HRSG. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya terdapat semacam pengarah yang digerakkan oleh tekanan hidrolik. Pada saat mode single cycle atau open cycle, diverter damper akan menutup saluran gas buang ke arah inlet HRSG, sehingga gas panas dari gas turbin akan diarahkan ke atmosfer melalui bypass stack. Kemudian pada saat combine cycle, diverter damper akan terbuka dan gas panas dari gas turbin akan masuk ke dalam HRSG. Untuk tipe sirkulasi air di dalam pipa HRSG ada dua macam. Yang pertama yaitu sirkulasi alami dan yang kedua sirkulasi paksa. Berikut ini adalah penampakan dari sirkulasi alami, di mana posisi pipa-pipanya adalah vertikal. Secara garis besar terdapat 3 layer. Yang pertama layer superheater, terus yang kedua layer evaporator, dan yang ketiga layer economizer. Berikutnya adalah gambaran untuk HRSG tipe sirkulasi paksa. Secara garis besar sama dengan yang sirkulasi alami, cuman bedanya pada tipe HRSG sirkulasi paksa ini pipanya posisi horizontal. Sama-sama terdapat 3 buah layer utama, yaitu layer superheater, kemudian layer evaporator, dan paling atas layer economizer. Seperti ini kurang lebih penampilan 3 dimensi dari sebuah HRSG. Ini HRSG tipe sirkulasi paksa ya. Posisi pipa-pipa airnya itu horizontal, jadi harus memakai pompa-pompa sirkulasi untuk mensirkulasikan air tersebut. Biasanya pompa-pompa tersebut diletakkan di sisi bawah dari HRSG. Untuk HRSG tipe vertikal, karena dia posisi vertikal, jadi sirkulasinya alami. Otomatis air yang sudah panas akan berada di sisi atas. Kita coba lihat dalamannya seperti apa. Seperti ini kurang lebih posisi pipa-pipa air tersebut. Ini tipe sirkulasi paksa ya, posisi horizontal. Di bagian bawah ada layer superheater, terus kemudian di atasnya ada layer evaporator, kemudian paling atas economizer. Perjalanan air pengisi pada sebuah HRSG berawal dari sini. Ini adalah kondensat pump, sebuah pompa yang berfungsi mengalirkan air hasil kondensasi uap pada steam turbin menuju LP drum setelah terlebih dahulu melewati pipa-pipa economizer dan masuk ke deaerator. Deaerator berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas terlarut dalam air pengisi. Hal ini sangat penting karena kandungan oksigen dan gas-gas tersebut bisa mengakibatkan korosi. Prinsip kerja deaerator yaitu dengan cara pemanasan dengan steam, kemudian agitasi atau pengadukan, dan yang terakhir yaitu peniupan oksigen dan gas-gas terlarut yang sudah terlepas dari air pengisi. Di bawah deaerator ini adalah LP steam drum. Disinilah proses produksi uap terjadi. Pada steam drum ini berisi 2 fluida, yaitu air dan uap. Bagian tengah ke bawah berisi air dan setengah bagian ke atas berisi uap.
Berikut ini adalah LP circulation pump atau low pressure circulation pump. Pompa ini berfungsi untuk mensirkulasikan air yang ada di dalam LP drum. Air pada LP drum dihisap oleh pompa LP circulation melalui sisi suction. Kemudian di saat pompa dialirkan ke pipa-pipa evaporator. Uap yang dihasilkan akan terkumpul di LP steam drum. Kemudian dialirkan ke LP steam turbine setelah terlebih dahulu melewati LP superheater. Selanjutnya pada sisi high pressure atau HP kurang lebih sama prosesnya dengan LP atau low pressure. Hanya saja tekanan kerja pada HP drum ini lebih tinggi. Sumber air pengisi diambil dari LP drum. HP transfer pump ini berfungsi mentransfer air pengisi dari LP drum ke HP drum. Sama seperti di LP, pada sisi HP juga diperlukan sebuah pompa untuk mensirkulasikan air. Pompa tersebut adalah HP circulation pump. Air yang dipompa oleh HP transfer pump terlebih dahulu melewati HP economizer. Bisa dibilang HP economizer ini adalah sebagai pemanas awal. Air yang ada di dalam HP drum kemudian dipompa oleh HP circulation pump menuju HP evaporator. Proses yang sama seperti pada LP drum, hanya saja tekanan pompa pada sisi HP ini lebih tinggi. Uap yang dihasilkan akan terkumpul di HP steam drum. Uap ini kemudian dialirkan ke pipa-pipa superheater. Superheater berfungsi untuk memanaskan saturated steam, sehingga uap yang masuk ke dalam turbin adalah uap kering, tidak mengandung kelembapan sama sekali, dan menyimpan energi panas yang jauh lebih tinggi daripada saturated steam. Uap yang dihasilkan dari RSG, baik LP maupun HP, kemudian dimasukkan ke dalam steam turbine melalui katup kontrol. Pada sisi LP atau low pressure ada katup ACV atau admission control valve, dan pada sisi high pressure atau HP ada MCV, main control valve. Uap-uap tersebut kemudian menggerakkan sudu-sudu turbin, baik sisi turbin LP atau low pressure maupun turbin HP atau high pressure. Poros turbin dihubungkan ke generator. Pada generator inilah dihasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke pelanggan. Setelah memutar sudu-sudu turbin, uap-uap tersebut didinginkan dengan menggunakan air laut di dalam kondensor, sehingga uap akan berubah kembali menjadi air, dan air akan diproses lagi di HRSG sebagai air pengisi. Kita bahas pada video yang lain ya sobat, sistem air pendingin ini.